Perkenalkan, nama saya Maria Monica Galingging dengan NIM 2225286 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan peta konsep bab 3 tentang peluang bersyarat. Dimana ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah MKTOPL tugas 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peta konsep itu sendiri. Peta konsep yang akan saya bahas yaitu mengenai bab 3 peluang bersyarat. Untuk yang pertama, dari bab 3 peluang bersyarat itu akan menuju ke penjelasan peluang bersyarat, di mana nanti akan dijelaskan mengenai definisinya dan juga teorema 3.1 mengenai peluang bersyarat itu sendiri. Nah, misalnya di sini untuk peluang bersyarat itu ada ilustrasinya, di mana misalkan berikut data penduduk usia kerja 15-25 tahun di suatu desa, di mana laki-laki yang bekerja itu 460 dan perempuan yang bekerja itu ada 140. Lalu adapun laki-laki yang menganggur ada 40 dan perempuan yang menganggur ada 260. Di sini misalkan pula kita memilih salah satu di antara mereka dan didefinisikan kejadiannya sebagai berikut. Misalnya L itu kita definisikan sebagai yang terpilihnya itu laki-laki, lalu yang B itu yang terpilihnya sudah bekerja. Maka peluang yang terpilih laki-laki dengan syarat yaitu sudah bekerja, syaratnya dia sudah bekerja adalah, nah di sini peluang yang terpilih laki-laki dengan syarat sudah bekerja dapat dinotasikan dengan seperti ini, di mana peluang L dengan syarat B terjadi itu sama dengan 460 dibagi 600 sama dengan 23 dibagi 30, di mana hal ini bisa terjadi, formula ini bisa seperti ini dengan seperti ini, bisa dilihat dari bawah. Peluang L dengan syarat B itu kan sama dengan banyaknya L irisan B dibagi banyaknya B, di mana banyaknya L irisan B itu dibagi dengan NS. Begitupun dengan banyaknya B dibagi dengan NS, di mana yang seperti kita tahu NS ini bisa kita coret karena ya bukan bisa kita coret, jadinya N dibagi NB, maka N L irisan B dibagi NB itu hasilnya akan B peluang L irisan B dibagi peluang B. Maka dari rumus ini akan terbentuk seperti ini, di mana peluang L dengan syarat B sama dengan peluang L irisan B dibagi peluang B, di mana peluang L irisan B merupakan yang terpilih laki-laki namun dia sudah bekerja. Nah ini kan yang terpilih laki-laki sudah bekerja itu kan ada 460 dibagi dengan peluang banyaknya yang sudah bekerja. Banyak yang sudah bekerja itu kan 460 ditambah 140 hasilnya adalah 600. Maka peluang L dengan syarat B itu hasilnya sama dengan 460 dibagi 600 disederhanakan jadi 23 dibagi 30. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga mengenai, tadi kan sudah ada gambaran gitu mengenai peluang bersyarat seperti apa. Nah ini akan saya jelaskan juga mengenai peluang bersyarat itu sendiri secara teorinya, dimana di sini ada definisinya. Jika PB itu lebih dari 0 maka peluang terjadinya A jika diketahui B dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu di sini peluang A jika diketahui B terjadi itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, di mana yang tadi kita lihat ini notasi seperti ini, PA garis B ini sering diucapkan sebagai peluang A jika diketahui B atau peluang A dengan syarat B. Ini bisa disebut, notasi ini bisa disebut sebagai ini, peluang A jika diketahui B dan peluang A dengan syarat B. Lalu adapun saya akan menjelaskan mengenai teorema 3.1, di mana misalkan S itu adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan PB-nya itu lebih besar dari 0, maka untuk setiap kejadian A berlaku P
peluang A jika diketahui B lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Lalu pernyataan kedua, peluang S itu kan tadi ruang sampel, berarti ruang sampel jika diketahui B itu sama dengan 1. Lalu di sini juga ada pernyataan ketiga, dimana jika A1, A2 sampai dengan seterusnya merupakan anggota elemen F adalah barisan kejadian-kejadian saling lepas, maka peluang gabungan I sama dengan 1 sampai dengan ta hingga AI dengan syarat B sama dengan jumlah total atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan ta hingga, di mana peluang AI dengan syarat B. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan juga mengenai contoh soalnya. Jadi kan dua dadu sisi 6 yang seimbang dilemparkan dan ternyata keduanya menunjukkan mata yang berbeda. Tentukan peluang jumlah mata yang muncul pada kedua dadu adalah 8. Misalkan A itu adalah jumlah mata yang muncul pada kedua dadu adalah 8. Jadi A itu adalah jumlah mata yang muncul pada dadu adalah 8 dan B itu mata dadu yang munculnya berbeda. Apabila kita ingin menentukan peluang A, yaitu peluang mata yang muncul pada kedua dadu adalah 8, maka ruang sampel yang diperhatikan ialah 36 kemungkinan pasangan mata dadu. Kenapa 36? Karena tadi kan di sini dilemparnya itu seimbang dua dadu dengan sisinya 6. Dimana kalau satu dadu itu sisinya 6, maka untuk dua dadu totalnya itu ada 36 kemungkinan dalam pasangan mata dadu tersebut. Tetapi jika kita menggunakan reduksi ruang sampel, di mana ini kan itu reduksi ya, tapi kita sebut saja Q A sama dengan peluang A dengan syarat B, maka ruang sampel yang diperhatikan tinggal 30 pasang mata dadu. Karena yang sama itu kan hanya 6 ya, ada 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Nah ini 36 ini kita kurangkan dengan mata dadu yang sama, hasilnya 30. Sehingga jika kita mencari reduksi A irisan B, cukup mencari peluang dengan informasi ada 4 pasangan yang jumlahnya 8 dari 30 pasangan mata dadu yang berbeda. Jadi ada 4 pasangan yang jumlahnya itu 8 dari 30 pasangan mata dadu yang berbeda. Jadi dari 30 pasang mata dadu yang berbeda itu ada 4 pasangan yang jumlahnya itu 8, kayak misalnya 5 tambah 3, 5,3, terus 3,5 dan sebagainya. Sehingga diperoleh reduksi A irisan B sama dengan 4 dibagi 30. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai, tadi kan sudah dijelaskan mengenai peluang bersyarat ya. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai hukum penggandaan atau bisa disebut dengan law of multiplication, di mana yang akan saya jelaskan itu mengenai apa sih definisi dari hukum penggandaan tersebut itu bagaimana, lalu teorema yang mendukung hukum penggandaan itu seperti apa. Di sini adapun hukum penggandaan atau law of multiplication definisinya, misalnya tadi kan ada P dengan syarat AB itu kan sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, dan peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Diperoleh dua cara untuk menentukan peluang A irisan B. Di sini kan tadi peluang A syarat B itu kan ada peluang A irisan B, begitupun dengan peluang B dengan syarat A ada peluang A irisan B. Maka untuk menentukan peluang A irisan B ada dua cara, yaitu untuk cara yang pertama, yang cara pertama yang ini itu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B. Jadi ini kayak pilih ruas peluang B-nya, jadinya peluang B dikali peluang A dengan syarat B. Lalu untuk yang kedua, jadi yang kedua ini peluang A irisan B itu juga akan sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Maka dengan hubungan kedua di atas tadi,
itu bisa kita sebut dengan hukum penggandaan atau hukum perkalian, di mana misalnya kita di sini mau cari 3 kejadian dengan tiga kejadian, yaitu A1, A2, dan A3, maka dapat dibentuk dari 3 hubungan tersebut menjadi seperti ini, yang mana peluang A1 diiris A2 diiris A3 itu sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 diiris A2. Nah, ini merupakan definisi daripada hukum penggandaan tersebut. Lalu untuk teorema 3.2, hukum penggandaan peluang, di mana jika peluang A1 diiris A2 diiris sampai dengan seterusnya diiris AN-1 lebih dari 0, maka peluang A1 diiris A2 diiris sampai dengan seterusnya diiris AN itu sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 di irisan A2 sampai dengan seterusnya hingga peluang AN dengan syarat A1 diiris A2 diiris sampai dengan seterusnya diiris AN-1. Ini mungkin contoh soalnya, di mana misalnya di sini si A ini ingin memilih sebuah mata kuliah pilihan dari 2 alternatif, yaitu matematika dengan peluangnya itu 0,6, lalu ekonomi peluangnya adalah 0,4. Nah, ini jika ia memilih mata kuliah matematika, maka peluang ia akan lulus. Jadi kalau dia milih matematika, ia akan lulus itu peluangnya 0,6. Tapi jika ia memilih mata kuliah ekonomi, maka peluang dia akan lulus itu adalah 0,8. Yang ditanyakan itu tentukan peluang ia lulus matematika, lalu tentukan peluang ia tidak lulus ekonomi. Yang pertama itu kita misalkan M itu adalah ketika si A memilih MK pilihan matematika, lalu L itu ketika si A lulus MK pilihannya. Maka dari tadi kan ditanyakan tentukan peluang ia lulus matematika, di mana peluang lulus ia matematika bisa dinotasikan sebagai berikut. Peluang L atau peluang si A lulus MK pilihannya irisan dengan si A memilih MK pilihan matematika. Itu sama dengan peluang M, peluang ia memilih matematika dikali dengan peluang ia lulus MK pilihannya dengan syarat memilih matematika, itu sama dengan, jadi kan peluang M itu kan peluang dia memilih matematika tadi kan 0,6, lalu peluang dia memilih matematika dan lulus itu adalah 0,6 juga, maka 0,6 dikali 0,6 hasilnya 0,36. Jadi peluang si A lulus MK matematika adalah 0,36. Lalu yang ditanyakan kedua itu adalah tentukan peluang ia tidak lulus ekonomi. Di sini yang lulus itu kan tadi kan L ya. Karena dia ditanyakan tidak lulus, maka peluang L komplement irisan ekonomi. Ekonomi itu kita misalkan tadi belum dimisalkan itu ini ekonomi. Di mana peluang untuk menentukan dia tidak lulus ekonomi bisa dinotasikan sebagai berikut, yaitu peluang L komplement diiris E itu sama dengan peluang dia memilih ekonomi atau peluang E dikali dengan peluang dia tidak lulus dengan syarat memilih matematika. Maka sama dengan peluang E ini, dari sini kita bisa ubah jadi bentuknya seperti ini. Waktu itu saya pernah baca ada di teorema bapaknya seperti ini bisa dibentuk, yaitu peluang L komplement C diiri dengan syarat M itu bisa dibentuk jadi sama dengan 1 dikurang peluang L dengan syarat M. Maka hasilnya sama dengan peluang ekonomi kan dia memilih ekonomi kan tadi 0,4 ya, dikali 1 dikurang peluang dia lulus memilih matematika itu kan 0,6 juga. Jadi mestinya ini salah, ini mestinya ini bukan 0,2. Dia mestinya ini bukan 0,2 tapi 0,6.
Sehingga 1 dikurang 0,6 itu kan 0,4 ya. Maka 0,4, salah juga ini sih ya, 0,4 dikali 0,4 itu sama dengan 0,16. Ini hasilnya adalah 0,16. Jadi peluang si A tidak lulus IPK ekonomi itu bukan 0,32 tadi, melainkan 0,16. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini saya akan jelaskan mengenai, tadi kan sudah dijelaskan mengenai hukum peluang penggandaan atau law of multiplication. Sekarang akan saya jelaskan mengenai hukum peluang total atau law of total probability. Dimana sini akan saya jelaskan mengenai definisinya dan teoremanya seperti apa. Nah, di sini ada pun hukum peluang total atau law of total probability didefinisikan sebagai berikut. Ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan peluang, kadang tidak mungkin untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A, akan tetapi bisa ditentukan dengan peluang A itu syarat B dan peluang A syarat B komplement. Untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan teorema berikut yang akan menentukan peluang kejadian A. Nah, teoremanya itu kita bisa gunakan teorema hukum peluang total, di mana di sini misalkan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih besar dari 0 dan P peluang B komplement itu lebih besar dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A itu sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikali peluang B komplement. Secara umum, yang kedua itu ada pernyataan, secara umum jika B1, B2 sampai dengan Bn merupakan partisi lepas dari S dengan PBI-nya itu lebih besar dari 0, untuk semua I-nya itu 1, 2, dan sampai dengan seterusnya hingga N. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A itu sama dengan sigma atau jumlah total dari jumlah total I sama dengan 1 hingga N, di mana peluang A dengan syarat BI dikali dengan peluang BI. Ini ada contoh soal 3 buah metode training yaitu M1, M2, dan M3 dipergunakan untuk mentraining siswa dalam menghitung. Diketahui bahwa 20 siswa itu mengikuti training M1, lalu 30% siswa mengikuti M2, lalu 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa yang mengikuti training M1 itu dia gagal. Lalu 2% dia mengikuti training M2, dia juga gagal. Lalu untuk 1% siswa mengikuti training M3, dia gagal. Jika dipilih secara acak, seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Misalkan untuk mencari siswa tersebut gagal, kita misalkan G, yang mana G itu adalah kejadian terpilih siswa yang gagal dalam mengikuti training, di mana peluang G itu sama dengan peluang M1 atau peluang siswa mengikuti training M1 dikali dengan peluang siswa gagal mengikuti training M1 ditambah peluang siswa mengikuti training M2 dikali peluang siswa gagal dengan syarat mengikuti M2 ditambah dengan peluang siswa mengikuti M3 dikali dengan peluang siswa mengikuti M3 dengan siswa gagal dengan mengikuti M3, training M3. Dimana peluang M1 itu tadi, peluang siswa mengikuti M1 itu kan tadi ada 20%. 20% itu kan
20/100, maka peluangnya itu adalah 0,2. Lalu untuk peluang siswa mengikuti training M1 gagal, maka itu adalah 0,04 karena kan tadi 4% ya. Maka 4 bagi 100 itu hasilnya 0,04. Lalu ditambahkan dengan peluang siswa mengikuti training M2 itu 0,3, yaitu adalah tadi 30%, dikali dengan peluang siswa mengikuti training M2 tapi dia gagal, itu adalah 0,02, ditambah peluang siswa mengikuti training M3 yaitu 0,5, dikali dengan peluang siswa mengikuti M3 tapi dia gagal, itu 0,01. Dimana kalau dikalikan itu dan ditambahkan hasilnya adalah 0,012 sama dengan 1,9%. Maka peluang bahwa siswa tersebut gagal adalah 1,9%. Lalu untuk pembahasan selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan mengenai peluang bersyarat itu sendiri, lalu hukum penggandaan, lalu hukum peluang total. Di sini akan saya jelaskan juga mengenai kebebasan independence dan teorema Bayes, di mana untuk kebebasan independence sendiri akan dijelaskan mengenai definisi dan teorema 3.4. Berikut penjelasannya. Untuk definisi kebebasan itu, misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan PA-nya itu lebih besar dari 0 dan PB-nya itu lebih besar dari 0. Pada umumnya terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadinya kejadian A. Jika diketahui B-nya itu terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A akan berubah dari PA menjadi peluang A dengan syarat B. Namun untuk suatu kasus tertentu, nah ini untuk kasus kebebasan, di mana terjadinya B itu nggak akan mempengaruhi peluang kejadiannya A. Yaitu di sini kan tadi kan peluang, jika misalnya dia mempengaruhi gitu, peluang A akan menjadi peluang A dengan syarat B. Namun di sini kalau misalnya dia tidak mempengaruhi, maka peluang A-nya itu akan sama dengan peluang A dengan syarat B. Dalam kasus ini disebut dengan kejadian A dan B ini saling bebas atau kebebasan yang disebut dengan independen. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali B. Jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka kita peroleh peluang A dengan syarat B itu juga akan sama dengan PA, dan peluang B dengan syarat A itu akan sama dengan PB. Artinya meskipun diketahui B-nya itu terjadi, tetapi informasi dari B tersebut tuh tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Begitupun sebaliknya. Misalkan sini ada teorema. Pernyataan pertama, jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka A dan B komplement juga merupakan dua kejadian bebas. Lalu untuk A komplement dan B itu adalah dua kejadian bebas. Lalu A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Jadi kalau misalnya diketahui A dan B itu kejadian bebas, ini semuanya adalah kejadian bebas juga. Lalu untuk yang B, secara umum jika AI, di mana I-nya itu merupakan anggota dari I adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplement I, yaitu peluang IB1, peluang BI1 irisan peluang BI2 irisan seterusnya hingga peluang BI3 itu akan sama dengan peluang BI1 dikali peluang BI2 sampai dengan seterusnya peluang BI3, di mana I1 hingga seterusnya I3 akan adalah indeks yang berbeda, serta BIJ dan AIJ atau A komplement IJ itu dimana dengan J-nya itu adalah 1, 2 sampai dengan seterusnya hingga K. Sini ada contoh soal. Sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilemparkan. Kejadian A adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul adalah bilangan ganjil. B adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul itu lebih besar dari 4, dan C adalah kejadian banyaknya mata yang muncul itu kurang dari 4. Lalu di sini yang ditanyakan adalah periksa apakah A dan B adalah dua kejadian bebas, lalu periksa apakah A dan C adalah dua kejadian bebas. Di sini yang diketahui itu kan tadi kejadian A bahwa banyaknya mata yang muncul adalah bilangan ganjil, di mana
Jadi kita misalkan tuh PA, peluang A sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Karena tadi kan kejadian A bahwa banyaknya mata yang muncul adalah ganjil itu kan ada 1, 3, dan 5. Nah itu kan ada 3 ya. Lalu untuk total daripada sampelnya itu ada satu dadu kan ada itu sisinya 6, maka 6 kali 6 36 3/6. Oh ya, 3/6 karena hasilnya tadi 3/6. Maka 3/6 itu kita bisa sederhanakan jadi 1/2. Maka peluang banyaknya mata yang muncul bilangan ganjil itu adalah 1/2. Lalu peluang B, di mana peluang B itu tadi kan banyaknya mata yang muncul itu lebih besar dari 4, itu kan ada 5, 6, 7, ada 3. Lalu untuk mencari peluang itu kan akan dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 30 adalah 6. Banyaknya mata yang muncul lebih besar dari 4 itu ada 5. Oh, ada 5 dan 6, bukan ya, ada 5 dan 6, berarti ada 2 doang kan. Berarti 2 dibagi 6, yaitu hasilnya adalah 1/3. Itu bisa di sini bisa dilihat gitu. Jadi tadi kan ada 2 tuh yang bilangan ganjil. Ada 2 kan kemungkinannya. Lalu dibagi dengan banyaknya ruang sampel tadi ada 6. Maka ini bisa kita sederhanakan jadinya 1/3. Maka peluang banyaknya mata dadu yang muncul lebih dari 4 itu adalah 1/3. Lalu untuk banyaknya mata dadu yang kurang dari 4, itu kan 1, 2, 3 ya, berarti ada 3 juga. Maka yang kurang dari 4, 1, 2, 3, ini kan 3 gitu dibagi 6, kurang dari 4, 1, 2, 3, maka ini hasilnya ada 1/2. Jadi tadi kayaknya ada kesalahan, ini mestinya bukan 1/3, tapi ini adalah 1/2, karena tadi kan peluang banyak yang muncul yang kurang dari 4 itu adalah 3/6. 3/6 itu kalau disederhanakan adalah 1/2. Nah, lalu untuk peluang A irisan B itu sama dengan 1/6. Lalu untuk peluang dimana peluang A dikali peluang B itu kan sama dengan tadi 1/2. Tadi kan peluang A itu 1/2 dikali dengan 1/3, maka hasilnya adalah 1/6. Lalu karena peluang A irisan B itu adalah 1/6 dan peluang dari PA dikali PB itu 1/6, maka ini merupakan kejadian bebas, karena tadi kan peluang A irisan B itu kan sama dengan 1/6, lalu peluang A dikali peluang B itu kan 1/6, dimana tadi kan dijelaskan bahwa peluang suatu kejadian itu akan bebas jika peluang A irisan B nya itu akan sama dengan peluang A dikali peluang B. Maka ini merupakan kejadian saling bebas, dimana A dan B itu kejadian saling bebas. Lalu untuk mencari yang lainnya itu periksa apakah A dan C adalah 2 kejadian bebas. Ini akan diperiksa untuk yang A dan C. Mana peluang A irisan C itu kan sama dengan 1/3. Lalu untuk peluang A dikali peluang Nah, ini salah sih. Ini mestinya tuh bukan peluang B, melainkan peluang A
peluang A dikali peluang C, bukan peluang B. Karena kan tadi kan yang dicari itu apakah A dan C itu adalah dua kejadian bebas. Maka peluang A itu kan tadi 1/2. Kita kalikan dengan peluang C, yaitu 1/2. Maka hasilnya adalah 1/4. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa peluang A irisan B irisan C itu kan sama dengan 1/3, dan peluang A dikali peluang C itu kan isi 1/4. Nah, itu dia tidak sama. Karena peluang A dan irisan C itu tidak sama dengan peluang A dikali peluang C, maka A dan C itu bukanlah kejadian saling bebas. Lalu di sini ada pun catatan lanjutan yang dari sebelumnya mengenai kebebasan. Tadi kan mengenai kebebasan, nah ini akan dijelaskan mengenai jika A dan B adalah dua kejadian lepas. Jadi dia tuh maksudnya tidak mempengaruhi satu sama lain, dimana peluang A ini lebih besar dari 0 dan peluang B lebih besar dari 0, maka A dan B adalah dua kejadian yang tidak bebas. Hal ini karena peluang A irisan B itu sama dengan 0, sedangkan peluang A dikali B itu lebih dari 0. Nah, ini kan dia tidak sama dengannya, maka ini merupakan dua kejadian yang tidak bebas. Lalu ada pun di sini teorema Bayes. Teorema Bayes ini misalkan B1, B2 sampai dengan seterusnya Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika PBI itu lebih besar dari 0 untuk setiap I-nya itu adalah 1, 2 hingga seterusnya sampai N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih besar dari 0, dan untuk sembarang K dengan K-nya itu berlaku 1, 2 sampai dengan seterusnya N, maka akan terbentuk rumus seperti ini, teorema Bayes, dimana peluang BK dengan syarat A terjadi itu sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali peluang BK dibagi dengan sigma atau jumlah total I sama dengan 1 sampai dengan N peluang A dengan syarat BI dikali dengan peluang BI. Di sini ada contoh soal. Tadi contoh soal itu sama yang contoh beberapa sebelumnya, di mana ini mengenai training. Tadi kan dijelaskan bahwa ada 20 siswa mengikuti training M1, lalu ada 30 siswa ikut training M2, lalu ada 50 siswa ikut training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa itu gagal mengikuti M1. Dia gagal, lalu 2% siswa gagal mengikuti training M2, lalu serta 1% siswa mengikuti training M3 tapi dia gagal. Jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut dan terakhir siswa yang gagal dalam training, tentukan peluang siswa tersebut mengikuti metode M1. Jadi sini misalkan EI itu menyatakan kejadian bahwa siswa dipilih dari metode MI, di mana I-nya itu adalah 1, 2, 3. Karena tadi kan ada trainingnya ada 3, maka MI itu adalah 1, 2, 3. Dan G menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training. Nah, itu G itu menyatakan dia gagal. Maka peluang tadi yang ditanyakan itu, jika siswa tersebut gagal dalam training, di mana trainingnya itu adalah yang gagal M1, maka peluang M1 dengan syarat G itu sama dengan peluang G dengan syarat M1 dikali dengan peluang M1 dibagi dengan sigma atau total dari I sampai dengan 1 sampai dengan N, di mana peluang G dengan syarat MI dikali dengan peluang MI, maka sama dengan tadi kan peluang G dengan syarat MI itu adalah 4%, maka ini adalah 0,04 kali peluang siswa mengikuti M1 itu kan tadi 0,2 atau 20%, maka 0,4 dikali 0,2 dibagi dengan peluang siswa gagal mengikuti M1, yaitu adalah 0,04 dikali dengan 0,2. Lalu untuk yang siswa yang lalu ditambah dengan 0,02 dikali 0,3, dimana tadi kan siswa yang gagal M2 itu kan 0,02%, maka ini 0,02 dikali dengan siswa yang mengikuti training M2 yaitu 0,3. Lalu untuk siswa yang gagal mengikuti training M3 itu adalah 0,01 dikali 0,5,
Maka 0,04 dikali 0,2 dibagi 0,04 dikali 0,2 ditambah 0,02 dikali 0,3 ditambah 0,01 dikali 0,5 itu sama dengan 0,4. Maka peluang bahwa siswa tersebut mengikuti metode M1 jika dia tuh diberi cara acak dia siswanya gagal dalam training, maka peluangnya itu adalah 0,42. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.